Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahasa, jika kelak Sobat Bahasa ingin bekerja, Sobat Bahasa pastinya akan dimintai surat lamaran pekerjaan. Sobat Bahasa bisa memberikan surat lamaran pekerjaan berdasarkan isi dan sistematika yang baik. Isi surat dari lamaran pekerjaan ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran kerja. Kemudian sistematika. Nah, sistematika ini adalah urut-urutan di mana bagian-bagian dalam surat lamaran kerja itu akan dituliskan. Nah, Sobat Bahasa, ada 9 sistematika surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, paragraf pembuka. Yang keenam, isi. Ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Sobat Bahasa, berikut contoh dari surat lamaran kerja. Bisa dilihat ya, yang pertama di sini ada tempat dan tanggal penulisan surat. Karena contohnya ada Bandung 17 Juli 2020. Kemudian yang kedua adalah perihal dan lampiran. Perihal, di sana dikatakan lamaran pekerjaan staf administrasi. Kemudian, lampiran. Lampiran ini adalah berkas-berkas yang dilampirkan pada saat mengirim surat lamaran kerja ini. Di sana dituliskan ada 5 berkas. Untuk penulisan perihal, ini aturannya sama seperti penulisan judul. Jadi, diawali dengan huruf kapital setiap kata. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Alamat yang dituju. Di sana disebutkan yang terhormat. Jadi, jika sudah ada kata yang terhormat, tidak boleh ada kata kepada. Jika sudah memakai kata kepada, tidak boleh ada kata yang terhormat. Pakai salah satu saja. Kemudian, yang keempat adalah salam pembuka. Di sini menggunakan dengan hormat. Kemudian, yang kelima adalah pembuka. Pembuka ini adalah paragraf pengantar awal. Di sana disebutkan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari website savanapersada.co.id, maka dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja untuk posisi staf administrasi. Yang keenam ini adalah isi. Di sana disebutkan sebagai apa kualifikasi diri si pelamar ini ya. Dimulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Untuk masing-masing sub nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat ini diakhiri dengan tanda titik koma. Karena tanda titik koma ini mengartikan bahwa kalimatnya belum selesai. Kemudian bagian yang berikutnya adalah sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan. Ini masih termasuk dalam bagian isi ya. Jadi, bagian isi yang keenam ini terdiri dari kualifikasi diri dan apa saja yang dilampirkan. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan. Yang pertama, fotokopi ijazah, kedua, fotokopi KTP, ketiga, daftar riwayat hidup, keempat, surat keterangan catatan kriminal atau SKCK, dan yang kelima adalah pas foto. Nah, Sobat Bahasa, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh adalah penutup. Di sana di dalam penutup disampaikan harapan. Di sana dikatakan besar harapan saya untuk dapat bergabung menjadi staf administrasi PT Savana Persada. Nah, ini di sini
ada harapan yang disampaikan pelamar kerja kepada perusahaannya. Kemudian yang terakhir dalam penutup ini disampaikan ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh mengucapkan banyak-banyak terima kasih, saya haturkan terima kasih, itu tidak boleh. Nah, di sana cukup atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Itu sudah cukup. Kemudian yang kedelapan adalah salam penutup. Di sana disebutkan hormat saya, tanda koma. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama terang. Ketika menulis surat lamaran kerja, Sobat Bahasa juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Sobat Bahasa harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, Sobat Bahasa juga harus menggunakan kata-kata yang sifatnya sopan dan formal. Kemudian yang ketiga, bahasa surat yang digunakan juga harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian bahasa di dalam surat lamaran kerja juga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, surat lamaran kerja harus ditulis dalam format yang rapi. Ada perusahaan-perusahaan yang meminta surat lamaran kerja harus ditulis dalam bentuk tulisan tangan. Ada pula perusahaan yang meminta ditulis dalam bentuk ketikan. Nah, kita ikuti saja yang mana. Cuma kebanyakan surat lamaran kerja itu ditulis dengan tangan karena pihak perusahaan akan menganalisis sifat-sifat dari si pelamar kerja berdasarkan tulisan tangannya. Kemudian, surat lamaran kerja juga harus dilengkapi data-data sesuai dengan keperluan. Dan yang terakhir, surat lamaran kerja juga harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, Sobat Bahasa, sampai di sini sudah paham ya tentang sistematika surat lamaran kerja? Jika Sobat Bahasa ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman jika ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.